116. Mata Veronica membulat setelah melihat isi laci di hadapannya. Selimut bayi yang sepertinya membungkus sesuatu. Untuk apa emak menyimpan ini? Ia meraba perutnya yang masih rata, lalu meneguk ludah dengan kasar. Tangannya semakin gemetar dan rasanya ia tidak berminat untuk membukanya. Baru saja ia akan meletakkan kembali benda tersebut ke dalam laci, ketika ia merasa ada yang terjatuh dari bungkusan selimut di tangannya. Tring! Benda itu jatuh bergulir ke lantai. Veronica sampai harus membungkukkan badan untuk mengambilnya. Sebuah cincin. Punya siapa ini? Apakah cincin kawinnya emak? Veronica mengamati benda di tangannya dan bisa mengenali kalau cincin itu adalah barang yang bernilai fantastis. Emak tidak mungkin memiliki benda semahal itu. Ia pernah mendengar soal abah yang juga bukan orang mampu, tidak mungkin sanggup memberi cincin kawin semahal itu. Lagi pula dari yang terlihat, ukurannya sangat besar. Veronica menyorongkan ke ibu jari saja, cincin itu masih terasa longgar. Jelas itu bukan punya ibunya dan juga bukan milik abahnya yang miskin. Rasa penasaran memaksa Veronica membuka lipatan kain selimut tersebut. Isinya benar-benar hanya perlengkapan bayi, yaitu baju bayi, gurita dan popok. Keningnya berkerut, punya siapakah itu? Tidak mungkin jika emak menyiapkannya untuk bayi Sapira apalagi untuk bayinya, karena sepertinya benda itu sudah usang dan warnanya bahkan sudah memudar. Diamatinya sekali lagi cincin di genggamannya, barang mahal itu ternyata memiliki inisial di permukaannya. Mes, gumamnya sambil berpikir apakah inisial itu berupa nama orang atau perusahaan. Gadis itu memasukkannya ke dalam saku celana. Mungkin ia memang harus bertanya langsung pada emak nanti. Setelah menyimpan kembali selimut tersebut ke dalam laci, Veronica keluar dari dalam kamar. Ternyata di luar sudah terang, matahari baru saja menampakkan sinarnya. Aroma masakan Sapira menelusup ke dalam indera penciumannya dan memaksa langkah kakinya untuk menuju dapur. Di ambang pintu ia melihat pemandangan romantis ala pasangan yang baru menikah. Sapira tengah memasak dengan dipeluk oleh suaminya. Benar-benar nggak punya aturan, apa mereka tidak bisa hanya bermesraan di dalam kamar saja? Sapira tidak menyadari kalau kakaknya sudah berdiri di pintu dapur dan tengah menatap ke arahnya karena pada saat itu ia fokus pada masakan yang belum matang. "Nanti kamu mau aku bawakan apa?" tanya Jovan sembari mengeratkan pelukan di pinggang istrinya. "Bawakan aku cintamu saja," jawabnya dengan cepat. Udah bisa menegodaku juga kamu rupanya." Jovan mendaratkan kecupan di sebelah pipi Sapira yang langsung memerah. Ia hanya asal jawab, dan Jovan mengira ia sedang berusaha menggoda. Rona wajah Sapira membuat Jovan terpancing melakukan lebih. Kali ini tangannya merangkum wajah Sapira dan hendak mendaratkan kecupan di bibirnya, namun Sapira refleks menghindar. "Kenapa? Nanti ada yang lihat," ujarnya dengan menahan kepala Jovan menggunakan sebelah tangan. "Siapa yang lihat? Kita kan?" Jovan hampir saja lupa kalau pagi ini di rumah bukan hanya ada Sapira dan dirinya, melainkan juga ada Veronica. Seketika ia menoleh ke belakang dan terkejut ketika melihat Veronica berdiri dengan bersedekap dada di sana. Ia melepaskan pelukan dan menggaruk kulit kepala. "Kenapa?" Sekarang Sapira yang merasa heran karena Jovan tiba-tiba saja melepas pelukan di pinggangnya. Ia melihat ke arah pandangan Jovan, kemudian terkesiap. Rasanya malu sekali saat tertangkap sedang bermesraan oleh orang lain, sekalipun oleh keluarga sendiri. Dan ini sudah terjadi untuk ketiga kalinya setelah emak dan mama, kali ini Veronica. Aku pikir makanannya sudah siap," ujar Veronica sambil mendekat dan duduk di kursi. Ia bersikap seolah tidak melihat apapun, padahal sebenarnya ia merasa jengah. "Ini sudah siap." Sapira merasa gugup, ia sampai terbata-bata ketika bicara. "Santai saja, kita ini sudah halal," bisik Jovan di dekat telinganya. Sekalipun sudah halal, bukan berarti mereka bebas mengumbar kemesraan, apalagi di hadapan kakaknya sendiri.
wanita yang seharusnya sekarang ada di posisinya. Sapphira memindahkan masakan dalam wajan ke dalam sebuah mangkuk dan menghidangkannya ke atas meja. Mereka sarapan tanpa banyak bicara, sampai akhirnya Jovan berpamitan untuk pergi. "Aku mengantar suamiku ke depan dulu, Kak," ujarnya seraya berdiri mengikuti suaminya. Veronica mengangguk tanpa mengangkat kepala. "Nanti kamu mau aku bawakan apa?" tanya Jovan mengulangi pertanyaan yang tadi tidak dijawab oleh istrinya dengan benar. Sapphira tersenyum. "Aku hanya ingin suamiku kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun," jawabnya kemudian sambil membenarkan letak dasi Jovan. "Aku ingin kamu meminta yang lain juga." Jovan mempertegas kalimatnya. "Aku tidak ingin apapun lagi, itu saja sudah cukup bagiku." Sapphira mengulas senyum terbaik. Yang paling membuatnya bahagia sekarang adalah bisa melihat suaminya bahagia. "Cobalah sesekali meminta sesuatu," ucap Jovan dengan nada harap seolah itu memang sebuah keharusan. "Kamu bisa minta aku belikan set berlian, atau barang-barang branded seperti milik para artis Hollywood. Jangan minta seperti milik para artis lokal, aku tidak ingin ada yang sama dengan milik istriku di sini," ujarnya lagi dengan setengah berbisik. Ia tidak ingin perkataan bernada sombong itu didengar oleh orang-orang sekalipun dia memang mampu membelikannya. Karena sebenarnya Jovan tidak ingin apa yang dikenakan Sapphira akan sama dengan milik Safa. Gadis itu dulu selalu ia belikan tas dan sepatu branded. "Aku tidak suka yang seperti itu," jawab Sapphira sambil memasang wajah serius. "Untuk apa membeli itu semua, ketika di dekatnya saja ada seorang ibu yang masih berjuang pulang pergi ke pasar dan berkeliling menjual sayuran." Mengingat emas selalu membuatnya sedih, namun berusaha ia tutupi dengan senyuman. "Kalau begitu kamu boleh minta yang lain, bahkan yang paling sulit sekalipun. Seperti misalnya mangga muda yang aku harus dapat dari manjat punya tetangga, atau martabak Mesir yang emang harus dibeli ke Mesir, kita bisa sekalian bulan madu ke sana." Sapphira terkekeh, permintaan itu jelas sekali terlalu mengada-ngada. "Itu kan selera orang ngidam, suamiku. Dan istrimu ini belum sampai ke tahap itu," dipukulnya lengan Jovan dengan gemas. "Aku tuh pengen banget direpotin sama kamu." Jovan memberemut kesal seperti anak kecil yang tidak kebagian jajan. Karena hanya dengan direpotkan oleh istrinya ia merasa perannya penting dan dibutuhkan. "Tapi aku nggak mau ngerepotin kamu," balas Sapphira dengan wajah serius. Sekalipun nanti dia hamil, dia berharap agar tidak menyusahkan suaminya dengan meminta macam-macam seperti itu. "Kalau begitu aku saja yang akan merepotkanmu," ujar Jovan lagi dengan setengah memaksa. Kalau kali ini Sapphira tidak boleh menolak apapun permintaannya. "Baiklah," jawab Sapphira santai. Palingan suaminya hanya akan minta dimasakkan sesuatu yang istimewa atau berbeda dari yang biasa dimakan. Lelaki itu paling suka dengan masakannya. "Kamu harus terima apapun yang akan aku bawa nanti malam tanpa penolakan, titik." Sapphira berpikir sejenak. Memangnya apa yang akan dibawa pulang oleh suaminya? "Baiklah, janji." Jovan mengangsurkan jari kelingking ke arah Sapphira dan itu membuatnya seperti anak kecil. "Seperti anak kecil saja," decaknya. Namun tak lantas membuatnya menolak. Ia menautkan jari kelingking mereka dan Jovan pun tersenyum puas. "Aku pergi," ujar Jovan seraya memutar badan. Dengan bersiul-siul kecil ia menuju mobilnya. Memang apa sih yang akan dia bawa pulang? Sampai terlihat senang seperti itu. Mencurigakan, Sapphira berbalik dan melihat Veronica sudah berdiri di belakangnya. Bersambung, 117. Memang apa sih yang akan dia bawa pulang, sampai terlihat senang seperti itu. Mencurigakan, Sapphira berbalik dan melihat Veronica sudah berdiri di belakangnya. "Suamimu kerja di mana?" tanya gadis itu mengalihkan Sapphira dari kalimat bernada meremehkan yang terucap spontan saat melihat Jovan tampak senyum-senyum senang sebelum pergi. Sapphira terdiam. Ia bahkan belum menceritakan pada Veronica siapa Jovan sebenarnya.
Lelaki yang sekarang menjadi suaminya adalah orang yang seharusnya menikah dengan Veronica dan ditinggalkannya di hari pernikahan. Sapira tidak tahu bagaimana akan menceritakan hal itu. Emang susah ya, jawabnya. Veronica tampak tidak sabar menunggu jawaban Sapira. Ia benar-benar penasaran, pekerjaan apa yang membuat adik iparnya itu bisa memiliki mobil mewah dan terlihat begitu elegan. Yang lebih mengherankan lagi adalah orang berkelas sepertinya mau-mau saja tinggal di rumah mereka yang sempit. Apakah dia seorang mafia? Matanya melotot ketika memikirkan itu. Bukan, Kak. Dia bekerja di kantor papanya. Sapira menyangga dugaan kakaknya dengan cepat. Dilihat dari segi manapun suaminya tidak pantas disebut demikian. Oh, anak papa. Aku kira dia punya perusahaan sendiri, ucapnya dengan nada mengejek. Meski begitu di dalam hatinya ia merasa salut karena adiknya bisa mendapatkan suami yang lebih baik, bahkan sangat sempurna dibanding kehidupan mereka yang sangat sederhana. Apalagi jika dilihat dari penampilannya, Sapira seperti tidak memiliki bakat untuk menggoda lelaki kaya dan tampan seperti Jovan. Lalu apa yang membuat pria itu tertarik? Hatinya terus bertanya-tanya dan itu membuat ia tidak bisa melepas Sapira untuk pergi begitu saja dari hadapannya. Sapira hanya bisa diam mendengar Veronica bicara dengan nada merendahkan tentang suaminya, karena jika dibantah sekalipun tetap saja ia harus mengalah. Gadis itu jauh lebih sensitif setelah ia kembali ke rumah, entah apa yang membuatnya demikian. Berarti adik iparku itu anak orang kaya, dan sepertinya anak manja juga. Kenapa dia mau tinggal di rumah ini? Bukankah seharusnya Sapira yang pindah ke rumahnya? Kecurigaan Veronica tidak berhenti sampai di sana. Ia tidak bisa terima begitu saja seorang lelaki yang sempurna, kaya, dan berparas tampan itu mau menikahi adiknya yang berpenampilan kuno. Pasti ada sesuatu di baliknya. Apakah kamu dijadikan istri kedua? Ia bertanya dengan sedikit hati-hati. Sekalipun jika dilihat dari pengetahuan agamanya, orang seperti Sapira pasti tidak menolak poligami, tetap saja bahasan menjadi yang kedua itu sangat sensitif bagi mereka. Tidak Kak, aku istri sahnya. Sapira menyangga dugaan kakaknya yang semakin ngawur saja. Sekalipun ia tidak menentang syariat, tetap saja dia tidak mau diduakan. Ia ingin menjadi istri yang pertama dan terakhir bagi Jovan. Maaf, Sa, aku hanya merasa penasaran kenapa bisa orang seperti dia yang sejatinya terlahir kaya, mau ikut tinggal di rumah kita. Rasanya itu terlalu aneh. Veronica benar-benar belum bisa berhenti memikirkan itu sebelum ia menemukan jawabannya. Sapira menarik napas panjang. Bahkan kakaknya sendiri menilai kalau rumah mereka tidak seharusnya ditempati oleh Jovan yang biasa hidup dengan nyaman. Apakah dia memang sudah keterlaluan karena membuat Jovan sampai terjebak di sana? Jika bukan karena Sapira pergi saat itu, mungkin sekarang Jovan masih tinggal bersama keluarganya. Apakah ia harus membicarakan untuk kembali ke rumah Oma? Kediaman Mahendra semakin senyap sejak terungkapnya identitas Jovan sebagai anak yang sengaja ditukar olehnya. Oma lebih banyak menghabiskan waktunya dengan mengurung diri di dalam kamar dibandingkan duduk di teras seperti biasanya. Sandra yang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah daripada di rumah sakit. Perubahan yang baik tentunya. Ia punya banyak waktu luang untuk menemani ibu mertuanya walaupun mereka hanya seperti patung walau duduk berdekatan. Mahendra masih belum memberi kabar apapun tentang putrinya. Rumah itu benar-benar telah tersapu badai, hingga tak tersisa lagi siuman dan kebahagiaan. Yang terlihat hanyalah kemurungan, kesunyian dan kegelapan. Jovan hanya bisa menagamati rumah megah itu dari balik pagar. Hanya itu yang bisa dia lakukan setelah Oma menolak untuk bertemu dengannya tempo hari. Ia masih belum tahu kesalahan apa yang sudah dilakukan, ia juga tidak tahu bagaimana cara memperbaiki keadaan. Jovan hanya bisa melihat rumah itu dari kejauhan dan berharap suatu hari nanti Oma akan memanggilnya kembali pulang ke rumah. Mami, itu sepertinya mobil Jovan.
Sandra menegakkan posisi duduknya hingga bisa melihat dengan jelas mobil yang berhenti di depan pintu gerbang yang terbuka. Oma mengangkat wajahnya dari selembar surat kabar di tangan lalu melihat ke arah yang dimaksud. Tidak salah lagi, itu memang adalah mobil cucu kesayangannya. Kenapa dia tidak turun ya, Mam? Sandra merasa heran. Dia masih belum tahu seperti apa sikap Oma terakhir kali saat Jovan pergi meninggalkan rumah. Sandra meraih ponsel di dalam saku celananya dan berusaha menghubungi Jovan namun tidak diangkat. Tuh anak kenapa sih? Apa sedang ada masalah? Yang kenapa itu? Kenapa pintu gerbangnya terbuka? Tidak ada yang mau pergi keluar, kan? Oma bertanya dengan sedikit tegas. Membuat Sandra semakin heran. Biasanya pintu pagar itu memang selalu tertutup. Mungkin tadi security di depan sengaja membukanya karena melihat mobil Jovan yang datang. Itu ada Jovan, Mam. Sandra menunjuk ke arah depan. Suruh Jody menutup pintu pagar. Tidak ada tamu yang akan masuk, jawabnya sembari berdiri dari kursi dan masuk ke dalam rumah. Sandra benar-benar dibuat bingung oleh sikap ibu mertuanya. Biasanya dia yang paling antusias untuk bertemu Jovan dan memanjakannya sejak kecil. Kenapa secepat itu ia berubah? Oma merasakan dadanya semakin menyempit, hingga tidak ada ruang untuknya bernapas. Ia sebenarnya tidak ingin bersikap seperti itu terhadap Jovan, namun entah mengapa hatinya tak kunjung tenang. Pengakuan Mahendra soal cucu yang ditukar membuatnya begitu sulit menerima kenyataan. Di saat ia memanjakan dan memperlakukan Jovan dengan sangat istimewa, di luar sana ada seorang anak yang tidak tahu seperti apa keadaannya. Apakah ia hidup senang seperti Jovan, ataukah terlantar di jalanan? Oma masih belum mau bertemu denganku, gumam Jovan dalam hati. Ia merasa sedih, karena selama ini perempuan tua itulah yang menjadikannya alasan untuk segera menikah. Ketika sekarang akhirnya ia menemukan kebahagiaan bersama Sapira, Oma justru seperti menjauh darinya. Mungkin aku harus memberi waktu untuk Oma, sampai ia mau memaafkan diriku. Meskipun sebenarnya aku nggak tahu apa salahku kali ini, biasanya Oma memberitahuku dengan mengomel atau bahkan mengancam akan mencabut semua hakku. Itu jauh lebih baik daripada mendiamkan aku seperti ini. Jovan tidak tahu kalau sebenarnya ia memang tidak memiliki hak apapun di rumahnya. Ia melambai ke arah security yang duduk di pos jaga dan mengisyaratkan agar menutup pintu gerbang. Ia akan langsung pergi ke kantor sekarang, tugasnya semakin banyak sejak papanya tidak masuk kerja. Bersambung 118. Sudah berapa lama kalian menikah? Veronica masih belum puas bertanya pada Sapira tentang suaminya. Sapira menatap Veronica untuk beberapa saat, sebelum memutuskan untuk menjawab. Mungkin sudah saatnya ia menjelaskan siapa Jovan, dan apa yang terjadi setelah gadis itu lari dari pernikahannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Kak, ditariknya lengan Veronica untuk duduk bersamanya dan gadis itu pun menurut. Suamiku itu sebenarnya adalah lelaki yang kakak tinggalkan di hari pernikahan, ucapnya dengan tatapan mata lurus ke bola mata Veronica. Terpancar kejujuran di sana. Maksud kamu, dia? Sapira mengangguk. Dia adalah lelaki yang dulunya kakak kenalkan pada kita sebagai Andrian, putranya Tuan Mahendra. Veronica tertawa. Jangan mengada-ngada kamu, mana mungkin lelaki tidak berguna itu. Tatapan mata Sapira yang tajam membuat Veronica urung melanjutkan kalimatnya. Pembawaan wajahnya yang tenang dan kejujuran yang tercermin di bola matanya, membuat ia mau tidak mau harus percaya. Semua orang menyebutnya lelaki tidak berguna sebelum ia melepaskan penyamarannya. Ia adalah Jovan Andriano Mahendra, putra tunggal Tuan Mahendra, ucap Sapira kemudian setelah kakaknya terdiam cukup lama. Sapira menceritakan semua yang terjadi hari itu, saat Veronica memilih pergi dari rumah dan kabur bersama kekasihnya. Ia yang terjebak untuk menyelamatkan wajah orang tuanya dipaksa untuk menggantikan posisi Veronica sebagai mempelai wanita.
Cerita itu mengalir begitu saja tanpa terpikir bahwa pengakuan itu akhirnya menimbulkan percikan di hati Veronica. Setelah mengetahui soal pernikahan Sapira, ia merasa menyesal. Seharusnya ia tidak pergi, maka saat ini dialah yang akan menikmati hidup sebagai seorang istri pemuda sekelas Chovan. Jadi dia adalah putra Tuan Mahendra. Sial, ia sudah menipuku waktu itu. Kalau saja dia tidak melakukan penyamaran seperti itu, aku pasti tidak akan lari. Pantas saja aku merasa seperti mengenalnya. Veronica menggumam. Jadi kalian menikah karena terpaksa? Sapira terdiam. Dia tidak tahu harus mengatakan apa soal itu, karena pada awalnya mereka memang terpaksa menikah. Namun saat ini keterpaksaan itu berubah menjadi ikatan cinta di antara keduanya. Sudah kuduga, Veronica tersenyum sinis. Apa, Kak? Veronica menoleh dan menatap Sapira dengan sorot mata iba. Lelaki sempurna sepertinya tidak mungkin memilih Sapira sebagai istrinya jika bukan karena terpaksa. Lelaki mana yang akan menoleh ke arah gadis berpenampilan kuno seperti adikku, di saat banyak gadis yang seksi dan mempesona di luar sana? Ia hanya bisa berucap dalam-dalam hati karena tidak tega mengatakan itu pada Sapira. Penjelasan Sapira tentang pernikahannya sudah cukup, dan itu membuat Veronica merasa puas. Ia tidak lagi bertanya. Sekarang ia kembali mengurung diri di dalam kamar sambil mendengarkan musik. Sapira sendiri merasa aneh. Setelah rasa penasarannya tertuntaskan, Veronica bahkan meninggalkannya begitu saja. Apa kakak merasa menyesal karena sudah meninggalkan pernikahannya saat itu? Aku sudah menemukannya, Tuan. Aku akan ke sana hari ini juga, ucap wanita yang tergolek di atas tempat tidur itu dengan begitu yakin. Benarkah? Lelaki yang duduk di sampingnya membeliak. Kalimat itu bagaikan siraman air es yang menyejukkan. Ia bahkan nyaris putus asa dan berhenti berharap. Iya, Tuan. Seseorang mengirim fotonya lewat media sosial setelah kemarin aku mengumumkan soal orang hilang. Beruntung sekali aku masih menyimpan fotonya. Di era sekarang ini menemukan keberadaan orang hilang bukan lagi perkara sulit. Terbukti sudah banyak yang dipertemukan dengan kerabat meskipun telah puluhan tahun tak bertemu. Bermodalkan foto dan akun media sosial, mereka bisa membagikan di setiap grup media sosial. Mahendra harus mengakui karisma cukup cakap untuk itu dibandingkan dirinya. Meskipun ia kaya dan beruang, tidak ia pikirkan kalau media sosial bisa menjadi jalan pintas untuk mencari keberadaan orang yang sudah membesarkan putrinya. Saya akan menemuinya hari ini juga, Tuan. Wanita itu berusaha untuk bangkit dari tempat tidur meski dengan wajah meringis. Jangan. Kamu belum sembuh benar. Besok saja kalau jahitannya sudah benar-benar mengering. Tidak, Tuan. Saya tidak bisa menunda waktu lagi. Ini adalah kesempatan untuk menyelamatkan keluarga Tuan setelah semua masalah ini. Mahendra terdiam. Kehidupan pernikahannya dan juga nasib perusahaan ditentukan oleh pencariannya. Karisma memang sangat tulus membantu bahkan tidak peduli pada kesehatannya sendiri. Itulah kenapa Mahendra mempertahankan dirinya selama ini. Wanita itu memang bisa menempatkan diri dengan baik. Meksi Mahendra memposisikan dirinya sebagai istri. Ia tidak berhenti menyebutnya sebagai tuan dan melayaninya layaknya majikan. Meski di hatinya hanya ada Sandra, dan tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun juga, Mahendra tidak pernah menyesal menikahi Karisma. Wanita itu sepertinya memang layak mendapatkan perhatian lebih dari dirinya. Jangan halangi saya, Tuan. Izinkan saya menebus rasa bersalah ini dengan menemukan putri kalian. Setelah ini saya harap Tuan tidak lagi datang menemuiku. Berbahagialah dengan keluarga Tuan. Karisma mengalihkan tatapannya ke arah lain untuk menyembunyikan air mata yang siap membuncah keluar dari kelopak matanya. Meski ia menempatkan diri sebagai seorang pelayan dan menyadari posisinya yang tidak pantas menjadi seorang istri, tetap saja perhatian yang diterima selama ini telah memberinya sebongkah harapan. Kita akan berbahagia bersama. Sandra pasti akan menerimamu setelah ini.
Percayalah, dia sebenarnya adalah wanita yang baik. Mahendra meraih tubuh wanita lemah itu dan merengkuhnya tanpa merasa jijik sedikitpun. Karisma berjanji di dalam hatinya kalau dia akan pergi setelah masalah ini selesai, karena ia tidak mau menjadi benalu dalam keluarga Mahendra. Asteris. Veronica menimang benda di tangannya. Cincin itu pastilah sengaja disimpan untuk menunjuk identitas seseorang. Apa pentingnya emak menyimpan benda ini jika bukan karena suatu hal? Padahal kalau diuangkan, harganya pasti sangat mahal dan bisa untuk memperbaiki kehidupan kita. Apa sebaiknya aku yang jual aja ya? Lumayan bisa buat beli skincare. Veronica meraba wajahnya sendiri. Sejak pulang ke rumah tanpa membawa uang ia bahkan belum melakukan perawatan. Jika dipikir-pikir sepertinya memang tidak ada manfaatnya juga emak menyimpan benda berharga, sementara mereka pernah hidup dalam kesusahan. Ini benar-benar aneh. Kalau aku menjualnya, sementara ini merupakan benda yang menyimpan suatu rahasia, gimana dong? Rasa penasaran Veronica terhadap rahasia yang tersembunyi di balik benda tersebut, membuat hatinya berkata jangan. Saat berpikir keras tentang benda di tangannya, Veronica mendengar suara pintu diketuk dan sapaan berulang-ulang. Sapira, ada tamu, panggilnya pada Sapira. Tapi tidak ada jawaban. Orang di balik pintu masih saja mengetuk dengan tidak sabar. Siapa sih yang bertamu jam segini? Sapira juga kemana? Terpaksa ia bangun dari posisinya dan berjalan keluar kamar dengan menggenggam cincin tersebut. Sempat diliriknya pintu kamar Sapira yang sedikit terbuka. Ternyata adiknya itu sedang sholat zuhur. Assalamualaikum. Tamunya itu bahkan masih saja mengucap salam saat mendengar suara derap kaki mendekati pintu. Cari siapa? Veronica memasang wajah kesal saat pintu terbuka dan di hadapannya berdiri seorang wanita sebaya ibunya. Bukannya menjawab, orang tersebut justru menatap Veronica dengan wajah berbinar. Sorot matanya menyiratkan sesuatu yang sulit terbaca. Bersambung 119. Veronica menatap wanita itu dari atas ke bawah. Ia tidak merasa mengenalnya, jelas sekali jika orang tersebut bukan tetangganya. Ada yang bisa dibantu? Tanyanya kemudian sambil menatap dengan curiga. Wanita di hadapannya masih saja menatap tak berkedip dengan senyuman di wajahnya yang bisa dikatakan tidak sedap dipandang. Bu Erni ada. Orang itu mengenal emak. Apakah dia pelanggan sayurnya emak? Ini benar rumah Bu Erni, kan? Ia berusaha memastikan ketika melihat Veronica sepertinya masih kebingungan. Ya, benar. Anda siapa? Tanyanya kemudian. Tatapan matanya memindai sebentuk wajah yang separuhnya terdapat luka parut. Veronica benar-benar tidak bisa menebak siapa wanita itu sebenarnya. Saya saudara jauhnya, bibi kamu. Ia kembali tersenyum sumringah. Selama ini Veronica dan Sapira tidak pernah mengenal adanya anggota keluarga lain. Mereka selalu mengira kalau emas selama ini hidup sebatang kara di kota ini. Veronica tidak bisa percaya begitu saja dengan wanita di hadapannya itu. Ia menatap dengan ragu lalu berkata, datanglah nanti lagi, Bi. Tunggu emak pulang dari jualan sayur, sekitar jam 6 sore. Setelah mengatakan itu Veronica bermaksud untuk kembali masuk ke dalam rumah, namun wanita tersebut dengan cepat menarik tangannya. Jangan pergi dulu, bisakah kita bicara? Veronica menepis cekalan tangan wanita itu dan membalikkan badan. Berani sekali dia pegang tanganku, dia pikir dirinya siapa? Jangan pergi dulu, aku mohon. Sekali lagi ia menarik lengan Veronica hingga gadis itu berdecak dan bermaksud mendorongnya, tapi sesuatu terjatuh dari dalam genggaman dan bergulur di bawah kaki sang tamu. Veronica semakin kesal, selain membuang waktunya wanita itu dianggap tahu diri karena sudah berani memaksa. Meski kesal dan marah ia hanya diam dan bermaksud mengambil kembali cincin yang terjatuh. Cincin ini. Perempuan itu lebih dulu memungutnya dan matanya pun terbelalak. Veronica yang melihat itu semakin naik darah. Benda berharga itu sekarang berada di tangan orang tak dikenal,
Bagaimana jika ternyata wanita itu bukan orang baik-baik, dan kedatangannya memang untuk tujuan yang buruk? Pikiran seperti itu membuat Veronica dengan cepat bergerak untuk merampasnya, namun secepat kilat wanita itu berkelit. Tidak salah lagi, wanita itu berseru. Akhirnya aku menemukanmu. Ia memeluk Veronica dengan erat dan menumpahkan air mata di bahunya. Ih, apa-apaan sih? Veronica merasa risih hingga mendorong wanita itu agar menjauh. Itu punyaku, ujarnya sambil menunjuk benda di tangan wanita tersebut. Tentu saja dia tidak mau kalau benda itu sampai jatuh ke tangan orang lain. Walau ternyata benda itu tidak mengungkap rahasia apapun, setidaknya ia bisa menjualnya suatu hari nanti. Dia tahu emak memang tidak tahu kalau cincin itu bernilai mahal dan tidak sengaja menyimpannya. Aku senang bisa bertemu denganmu lagi. Ia kembali menyentuh lengan Veronica dan mengguncangnya dengan riang. Ambillah. Veronica menerima uluran cincin tersebut dengan ekspresi bingung. Apa yang membuat Bibi sangat senang? Tanyanya kemudian. Wanita yang tidak lain adalah Karisma tersebut menatap Veronica dan tersenyum. Ditariknya tangan gadis itu untuk duduk bersamanya di bangku. Aku sudah lama mencarimu, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku pikir kita tidak akan pernah lagi bertemu setelah hari itu. Aku menyesal karena tidak bisa merawat sendiri dirimu. Maaf, kristal bening itu mengalir membasahi wajahnya. Jantung Veronica seketika berdebar-debar. Ia teringat percakapannya dengan emas soal dirinya yang selalu dibedakan dan Sapira yang selalu diistimewakan. Apakah wanita yang dihadapannya sekarang adalah ibu kandungnya? Veronica menatap wajah wanita itu dan bergidik. Ia tak berharap wanita itu benar adalah ibunya. Dibandingkan dia, emak jauh lebih pantas untuk menjadi ibunya. Apa yang aku pikirkan? Aku ini anak kandung emak. Mau bagaimanapun juga emak adalah ibu yang terbaik. Maaf Bibi, aku tidak merasa kita pernah bertemu sebelum ini. Mungkin Bibi sudah salah orang. Veronica membantah anggapan tamunya yang selalu berkata kalau akhirnya berhasil menemukan dirinya. Tidak, aku sama sekali tidak salah. Cincin itu adalah buktinya. Karisma menunjuk cincin di tangan Veronica. Gadis itu semakin gugup. Benda itu membuktikan sesuatu tentang dirinya. Kamu lihat inisial yang ada di cincin tersebut. Itu adalah nama orang tuamu yang sebenarnya, Nak. Pemilik cincin itu adalah orang tuamu yang sebenarnya. Apakah Ernie tidak menceritakannya padamu? Veronica melongo. Apakah setiap kata memang akhirnya menjadi doa? Atau di saat ia bicara, malaikat sedang lewat dan mengaminkannya? Mengapa perkataan ngawurnya soal dirinya adalah anak pungut akhirnya menjadi nyata? Tidak, Bi. Anda pasti sudah salah. Oma adalah ibu kandungku, bantahnya dengan ekspresi tidak percaya. Wanita di hadapannya pasti sedang mengada-ada. Tidak, Nak. Bibi tidak bohong. Kamu adalah putri dari seorang kaya raya. Kamu tidak seharusnya tinggal di sini. Orang tuamu yang sebenarnya adalah orang ternama. Karisma menggedarkan pandangan ke sekeliling rumah. Miris sekali gadis itu harus tinggal di sana di saat kedua orang tuanya hidup bergelimang harta. Veronica nyaris saja tertawa terbahak-bahak. Wanita di hadapannya itu sepertinya kurang waras, atau sedang berhalusinasi. Tidak mungkin dia memiliki keluarga yang seperti itu. Apa kamu tidak tahu berapa nilai cincin itu, Nak? Seorang tukang penjual sayur keliling tidak mungkin dapat membelinya. Karisma memperjelas status keluarganya yang sekarang dan benda yang ditemukannya itu tidak mungkin milik mereka. Veronica mengamati sekali lagi cincin di tangannya. Apa Bibi tahu apa maksud inisial ini? Karisma tersenyum manis, lalu mengangguk. Bibi akan menceritakan semua padamu, bagaimana? Apakah kamu mau mendengar? Veronica tidak melihat kebohongan di wajah wanita tersebut. Ia memutuskan untuk menerima tawarannya. Baiklah, ceritakan semua padaku. Anggaplah wanita itu tidak waras, atau sedang berhalusinasi. Setidaknya ia bisa mendengar sedikit kisah penghibur di tengah kegalauannya. Karisma menceritakan semuanya,
mulai sejak ia menemukan bayi di dalam mobil bersama suami, tragedi kecelakaan yang membuat wajahnya rusak, dan pertemuannya dengan lelaki yang ternyata ayah dari bayi tersebut. Sampai akhirnya sekarang ia harus mencari kesana kemari hanya demi bisa bertemu dengan putri dari keluarga kaya raya tersebut, demi menyelamatkan rumah tangga dan juga perusahaan mereka. Veronica menggaruk-garuk tengkuknya yang mendadak terasa gatal. Meski cerita itu mengalir begitu saja dari mulut wanita tersebut, namun kisahnya terasa seperti kejadian dalam sinetron yang rasanya mustahil terjadi di kehidupan nyata. Apa kamu masih belum percaya? Karisma mencondongkan tubuhnya untuk bisa menatap ekspresi wajah Veronica. Jelas sekali ia tidak percaya dengan cerita dongeng semacam itu. Bagaimana lagi Bibi bisa membuktikan kalau kamu benar adalah orang yang kami cari? Bibi pikir, Ernie sudah menceritakan segalanya. Sama sekali tidak terpikir oleh Bibi kalau ibumu itu akan merahasiakan hal sebesar ini darimu. Ah, ya, tentu saja dia tidak tahu siapa orang tuamu, tapi setidaknya ia masih ingat kalau aku yang sudah menitipkanmu padanya. Tidak seharusnya Ernie menyimpan fakta itu. Karisma terdengar mengeluh. Jika yang Bibi katakan itu memang benar, siapa inisial yang dimaksud di sini? Veronica menunjuk cincinnya. Bersambung. 120. Jika yang Bibi katakan itu memang benar, siapa inisial yang dimaksud di sini? Veronica menunjuk cincinnya. Wanita di hadapannya menyungging senyum. Tentu saja dia tahu inisial siapa yang tertera di sana. Itu adalah cincin kawin milik Tuan Mahendra, jawabnya dengan sangat yakin. Veronica terkejut mendengar nama yang sangat familiar di telinganya itu. Jadi, maksud Bibi? Iya, nak, Tuan Mahendra dan Nyonya Sandra adalah orang tuamu. Siapa yang datang? Sapira melangkah keluar dan mendapati dua orang tersebut menyebut nama mertuanya. Ada apa dengan Mama dan Papa Mahendra? Tanyanya dengan ekspresi bingung. Terlebih ketika melihat Veronica yang matanya telah berkaca-kaca. Gadis itu mungkin belum sepenuhnya percaya kalau dirinya benar bukan anak kandung emak, tapi penjelasan wanita di hadapannya itu terdengar sangat masuk akal. Karisma menoleh ke asal suara. Ia mendadak saja merasa bingung, ada berapa anak yang diasuh oleh Ernie? Apakah salah satu di antara mereka adalah anak kandungnya, tapi siapa? Ia tidak bisa langsung menganggap kalau Veronica adalah putri yang hilang itu, karena jika dilihat sekilas saja ia merasa gadis yang baru keluar iru justru memiliki sedikit kemiripan dengan Mahendra. Apakah Bibi mengenal papa mertua saya? Sapira mengarahkan pertanyaan itu pada Karisma yang mendadak panik. Ia baru saja begitu yakin kalau Veronica adalah gadis yang dicarinya. Namun setelah melihat Sapira ia berubah condong pada gadis tersebut. Ini siapa? Tanyanya kemudian pada Veronica. Dia adik saya, Bi. Dia adalah istri dari Jovan Andriano Mahendra, atau lebih tepatnya adalah menantu Tuan Mahendra. Veronica menjelaskan dengan jantung masih berdegup-degup. Karisma mengamati Sapira dari atas ke bawah. Dia memang harus bertemu dan bicara langsung dengan Ernie untuk mencari tahu siapa di antara dua orang tersebut yang merupakan putri yang dulu pernah dititipkan padanya. Veronica bisa melihat perubahan mimik wajah Karisma. Dia ini sangat berbeda dengan saya, Bi. Anak kesayangan emak, ujarnya sambil tertawa kecil. Kalimat yang terdengar seperti pengakuan kalau selama ini dirinya diperlakukan berbeda. Sapira hanya bisa diam dan menghela napas. Ia tidak merasa emak memperlakukannya secara khusus. Jika Veronica mau menilik ke belakang, sikap emak justru sangat baik terhadap Veronica. Seperti apapun bandel dan kenakalannya, bahkan setelah Veronica berulah dengan membawa lari banyak uang dan perhiasan, emak masih menerimanya dengan lapang hati. Emak menyayangi semua anaknya tanpa terkecuali. Karisma bisa menilai perbedaan dari keduanya, bukan hanya dari segi penampilan, namun juga sikapnya. Jika sejak tadi Veronica membiarkannya berdiri bahkan tidak diajak masuk, berbeda dengan Sapira yang mempersilahkannya duduk dan mengambilkan minum.
Gadis yang kedua ini terlihat sangat sopan dan lembut, sementara yang satunya pongah dan sombong. Meski begitu, Karisma tidak bisa menilai hanya dari segi penampilan dan juga karakter. Untuk memperjelas semuanya hanya dengan menanyakan langsung pada Ernie. Ia rela menunggu meski sampai hari menjelang malam. Dalam kondisi fisik yang masih belum sehat benar, Karisma duduk dan hanya meringis sekali. Apakah Bibi sedang tidak sehat? Sebaiknya Bibi berbaring di kamar saja. Sapira bahkan menawarkan tempat istirahat untuknya. Karisma hanya menggeleng dan tersenyum. Jika benar dia adalah putri yang dicarinya, maka beruntunglah keluarga Mahendra karena memiliki gadis yang begitu baik dan sopan. Mahendra yang menunggu kabar dari Karisma sudah tidak sabar untuk mendapat panggilan telepon darinya. Sejak tadi, ponsel di tangannya senyap tanpa notifikasi yang masuk. Hufet, apakah dia berhasil menemukan putri kami atau tidak? Lelaki itu berjalan mondar-mandir di dalam ruangan apartemennya. Ia menyesal menjadi lelaki penurut yang patuh pada perkataan istri keduanya tersebut untuk tetap berdiam di rumah. Seharusnya ia ikut pergi atau setidaknya diam-diam membuntuti. Itulah mengapa selama ini Sandra menganggapnya sebagai lelaki yang lembek dengan tingkat kebucinan yang tinggi. Jika sudah berhadapan dengan wanita berhati baik, maka ia akan takluk seperti singa di dalam kandangnya. Pikirannya seketika melayang pada Sandra, wanita yang dinikahi dan membersamainya selama hampir 30 tahun lamanya. Jika bukan karena tetap ingin bersama sampai mereka tua, ia tidak akan melakukan kekonyolan seperti ini. Terkadang ia merutuk di dalam hati karena sudah begitu bodohnya. Mengapa ia sampai mengorbankan kehidupan putrinya sendiri demi kebahagiaan pribadi, yang pada akhirnya di masa tua ia justru harus menjalani kehidupan di ambang kehancuran. Selain itu, ia juga menyesal karena telah mempertaruhkan kehidupan putrinya itu. Bagaimana jika ia hidup di garis kemiskinan bersama orang yang sudah membesarkannya? Apakah ia bisa hidup dengan tenang setelah memikirkannya? Tidak, Mahendra bahkan tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak. Ia bahkan selalu bermimpi detik saat dirinya meletakkan bayi itu ke dalam mobil bak terbuka yang akhirnya mengalami kecelakaan tragis. Bagaimana jika pada saat itu putrinya tidak berhasil diselamatkan? Terkadang ia menangis dan larut dalam penyesalan. Ia berjanji jika anak itu ditemukan ia akan meminta maaf padanya. Asteris, itu sepertinya emak yang pulang. Sapira berdiri dari kursi saat mendengar suara ketukan di pintu. Karisma dan Veronica yang menunggu dengan tidak sabar seketika menoleh ke arah pintu. Dua orang wanita yang sekarang sama-sama menyimpan tanya itu berdebar-debar. Sapira tidak tahu apa yang membuat dua orang itu terlihat tegang, karena di antara mereka tidak ada yang menjelaskan apapun padanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mak. Sapira mengulurkan tangan dan mencium punggung tangan ibunya. Sementara Veronica hanya duduk meskipun ia menunggu detik-detik emak dan wanita di dekatnya itu duduk berhadapan. Mereka sangat berbeda, gadis itu begitu menghormati orang tua. Karisma yang melihat Sapira menyambut ibunya yang pulang dengan penuh kasih sayang merasa terenyuh. Harapannya semakin besar, kalau gadis itulah yang ia cari selama ini. Ada tamu, tanya emak bingung saat melihat wanita lain duduk di bangku tamu. Ernie, ini aku. Karisma berdiri dan membuka kudung yang menutupi sebagian wajahnya yang mengalami luka bakar. Seketika tubuh emak menegang. Kepalanya berpaling ke arah Sapira. Bisa kamu ambilkan minum untuk emak sebentar? Iya Mak. Sapira langsung beranjak menuju dapur. Sapira, panggilnya lagi. Sapira menoleh. Jangan lupa hangatkan air untuk mandi. Iya, Mak. Sapira pergi ke arah dapur meninggalkan emak, Veronica dan tamunya yang sama-sama berwajah tegang. Kamu. Emak mau menyuruhku pergi juga seperti Sapira. Alisnya terangkat. Ia bukan gadis penurut. Itulah penilaian Karisma terhadapnya. Emak minta. Aku sudah tahu semuanya, Mak. Tidak ada yang perlu dirahasiakan, potong Veronica dengan cepat.
Kening wanita parubaya itu berkerut. "Emak mau membicarakan tentang ini kan?" Gadis itu mengangsurkan cincin di telapak tangannya. Emak terkejut, wajahnya berubah merah padam. Bagaimana gadis itu bisa menemukannya? Tatapan matanya beralih pada Karisma. Apa saja yang sudah mereka bicarakan sebelum ia datang. Sementara itu Karisma sudah tidak sabar untuk menanyakan siapa di antara dua gadis itu, yang dulu pernah ia titipkan padanya. Bersambung.